Karena saya lihat antusias kalian tentang saya membahas spesies akuatik, jadi kali ini saya akan membahas spesies akuatik lagi. Requestan dari salah satu followers yang sudah komen di video channel ini. Sayangnya gak berhasil ke screenshot karena dah lama banget. Tapi jika kamu mau saya membahas spesies akuatik lagi, jangan sungkan untuk tulis spesies apa yang perlu saya bahas di kolom komentar. Oke, lanjut. Spesies akuatik kali ini datang dari zaman Eosen dan menjadi nenek moyang paus modern. Orang-orang menyebutnya nenek moyang paus modern atau ada sebutan lain yaitu paus berjalan. Bagaimana paus bisa berjalan? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan spesies ini. Ambulocetus. Pada awal 90-an, di sebuah lapisan batuan berumur lebih dari 40 juta tahun yang lalu, tepatnya di Pakistan, sekelompok paleontolog menemukan suatu yang mengubah cara pandang kita tentang evolusi paus. Hans de Wiessen, seorang ahli paleontolog asal Belanda, bersama timnya menggali fosil makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Makhluk ini memiliki kaki yang kuat seperti mamalia darat, tetapi juga memiliki ciri-ciri yang unik menunjukkan adaptasi terhadap kehidupan di dalam air. Fosil tersebut dinamai Ambulocetus natans, yang berarti paus berjalan yang berenang. Lingkungan tempat fosil ini ditemukan memberikan petunjuk penting tentang masa lalunya. Saat Ambulocetus masih hidup pada zaman Eosen awal, wilayah yang kini menjadi Pakistan dulunya adalah garis pantai dengan laguna dan muara sungai yang tenang. Geologi daerah ini menunjukkan keberadaan endapan laut dangkal, yang berarti Ambulocetus mungkin sering berburu di perairan payau atau bahkan air laut. Secara anatomi, Ambulocetus adalah makhluk yang unik. Ia memiliki tubuh panjang dengan kaki belakang yang kuat, sementara kaki depannya masih menyerupai mamalia darat. Kepalanya panjang dengan rahang besar yang dipenuhi gigi tajam, mengingatkan kita pada buaya modern. Namun yang paling mencolok adalah bentuk telinganya yang menunjukkan kemampuan untuk mendengar di dalam air. Sebuah karakteristik yang kelak akan menjadi ciri khas dari paus modern. Hingga saat ini hanya ada satu spesies yang dikonfirmasi, yaitu Ambulocetus natans. Fosil yang ditemukan belum cukup untuk memastikan apakah ada spesies lain dalam genus ini. Namun keberadaan spesies ini saja sudah cukup untuk memberikan wawasan mendalam tentang transisi antara mamalia darat dan cetacea modern. Yang membuat Ambulocetus begitu istimewa dibandingkan fosil mamalia laut lainnya adalah posisinya dalam evolusi. Sebelum ditemukan, para ilmuwan hanya bisa menduga bagaimana transisi dari mamalia darat ke paus itu terjadi. Ambulocetus adalah bukti nyata bahwa ada fase antara sebuah makhluk yang bisa berjalan di darat tetapi juga mahir dalam berenang. Proses rekonstruksi kehidupannya dilakukan dengan membandingkan anatomi fosilnya dengan hewan modern yang memiliki cara hidup serupa seperti buaya dan anjing laut. Namun seperti banyak temuan fosil lainnya, Ambulocetus tidak lepas dari kesalahpahaman. Beberapa ilmuwan awalnya menganggapnya sebagai reptil air karena bentuk tubuhnya yang panjang dan kaki yang besar. Selain itu, ada perdebatan mengenai apakah Ambulocetus lebih banyak menghabiskan waktu di darat atau di air. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun mampu berjalan, ia lebih sering berburu di perairan dangkal, menunggu mangsa seperti ikan atau hewan kecil lainnya yang mendekati air. Chapter 2. Makhluk yang hidup di dua dunia. Ambulocetus adalah salah satu contoh terbaik bagaimana evolusi menciptakan adaptasi yang unik. Ia memiliki kemampuan untuk hidup di dua dunia, darat dan air, dan ini tercermin dalam anatominya. Kaki belakangnya panjang dan kuat, cocok untuk mendorong tubuhnya saat berenang, mirip dengan cara anjing laut modern bergerak di dalam air. Namun tidak seperti paus modern, Ambulocetus masih memiliki kaki yang cukup kuat untuk menopang tubuhnya di darat. Meskipun ia mungkin bergerak lebih lambat dibandingkan mamalia darat sejati, habitat Ambulocetus kemungkinan besar adalah laguna dan muara sungai yang tenang, di mana ia bisa berburu dengan teknik yang mirip dengan buaya. Ia kemungkinan besar adalah predator penyergap, menunggu mangsa mendekat sebelum menerkam dengan rahangnya yang kuat dan giginya yang tajam.
Gigi-giginya menunjukkan bahwa ia mampu menangkap dan mengunyah mangsa yang cukup besar, termasuk ikan dan mungkin mamalia kecil. Sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ambulosaurus berburu dalam kelompok. Dengan mempertimbangkan cara hidupnya, kemungkinan besar ia adalah pemburu soliter yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan rahangnya untuk menangkap mangsa. Meskipun demikian, ia mungkin bersaing dengan predator lain pada masanya, seperti reptil air besar atau mamalia mangsa lainnya. Pandangan ilmuwan modern tentang Ambulosaurus itu cukup jelas. Ia adalah salah satu titik penting dalam evolusi paus. Dengan adaptasinya yang unik, Ambulosaurus menunjukkan bagaimana mamalia darat bisa bertransisi menjadi makhluk yang sepenuhnya akuatik. Fosilnya ditemukan di beberapa lokasi di Asia Selatan, menunjukkan bahwa mamalia laut purba mungkin memiliki penyebaran yang lebih luas daripada yang kita duga sebelumnya. Namun, seperti banyak spesies purba lainnya, Ambulosaurus tidak bertahan lama. Perubahan lingkungan, persaingan dengan predator lain, atau perubahan dalam rantai makanan mungkin menyebabkan kepunahan. Meskipun demikian, Ambulosaurus bukanlah akhir dari cerita, melainkan bagian dari proses evolusi yang lebih besar. Chapter 3. Paus berjalan ke raksasa lautan. Penemuan Ambulosaurus mengubah pemahaman kita tentang bagaimana paus modern berevolusi. Sebelum penemuan ini ada kesenjangan dalam catatan fosil yang sulit dijelaskan. Ambulosaurus menjadi bukti bahwa paus tidak langsung beradaptasi dengan lingkungan atau kehidupan di dalam laut, melainkan melalui serangkaian tahapan evolusi yang sangat kompleks. Sebagai nenek moyang paus, lumba-lumba, dan porpoise modern, Ambulosaurus menunjukkan bagaimana mamalia darat secara bertahap kehilangan kaki mereka dan mengembangkan siripnya. Dari Ambulosaurus, evolusi berlanjut ke Basilosaurus yang lebih besar dan lebih akuatik, sebelum akhirnya menghasilkan paus modern yang kita kenal saat ini. Menariknya, Ambulosaurus bukan satu-satunya makhluk yang mengalami transisi semacam ini. Beberapa spesies lain dalam kelompok Cetacea purba seperti Pachycetus dan Remingtonocetus juga menunjukkan karakteristik serupa. Namun Ambulosaurus adalah salah satu yang paling menarik karena anatominya yang menunjukkan keseimbangan antara kehidupan di darat dan di air. Perubahan iklim pada zaman Eosen juga berperan besar dalam penyebaran dan adaptasi mamalia laut purba. Saat suhu global meningkat, garis pantai berubah menciptakan lebih banyak habitat yang cocok bagi makhluk seperti Ambulosaurus. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru seperti persaingan dengan predator yang lebih besar dan perubahan dalam sumber makanan, yang pada akhirnya mungkin berkontribusi pada kepunahannya. Ambulosaurus adalah kisah tentang perubahan, adaptasi, dan transisi. Ia bukan sekedar makhluk purba yang punah, tetapi sebuah jendela ke masa lalu yang menunjukkan bagaimana kehidupan dapat berubah secara drastis dari waktu ke waktu. Dari predator sungai yang berjalan di daratan hingga paus raksasa yang menjelajahi lautan. Evolusi Ambulosaurus adalah bukti betapa luar biasanya perjalanan kehidupan di bumi ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.